A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu ya Muhammad orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang yang salat, nerakawellah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya, ya, pamer. Wa yamna'unal ma'un, dan dia enggak mau menolong orang dengan barang yang berguna, barang yang bermanfaat. Ini terjemahannya. Lalu apa kandungan tafsir surah Al-Ma'un? Insyaallah kita akan bahas di Jumat hari ini. Jamaah rahimakumullah, lihat dulu kita asbabun nuzulnya. Sebab-sebab turunnya surah Al-Ma'un berawal dari riwayat Ibnu Abbas. Surah Al-Ma'un ini turun ketika orang-orang munafikun, orang-orang munafik itu ada, sebenarnya ada tiga, ada munafik akidah, ada munafik ibadah, ada munafik akhlak. Kalau munafik akidah itu pura-pura, ya, dalam akidahnya pura-pura dia berislam di hadapan Rasulullah, tapi ketika berjumpa dengan temannya lagi, dengan keluarganya lagi, kafir lagi. Itu munafik akidah, pura-pura beragama Islam. Yang kedua munafik ibadah. Munafik ibadah ini diantaranya, yaitu pura-pura dia sholat, pura-pura dia puasa ketika ada yang melihat. Tapi ketika nggak ada yang melihat, dia sendiri, dia nggak puasa, dia nggak sholat. Itu munafik ibadah. Kalau munafik akhlak artinya dia berkata bohong, berjanji dia nggak pernah ditepati, diberikan amanah dia khianat. Itu namanya munafik akhlak namanya. Nah, menurut Ibnu Abbas, surah Al-Ma'un ini berawal dari orang-orang munafik berbuat riya dalam sholat. Ketika di hadapan Rasulullah dan para sahabat, dia sholat. Wah, sholat khusyuk bahkan kelihatannya gitu. Tapi ketika nggak ada yang ngelihat, nggak pernah dia sholat. Nah, itu. Ini namanya pura-pura ibadah gitu, riya, ingin dilihat. Kemudian turunlah surah ini. Turunlah surah ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang melakukan riya dalam ibadah, ya. Bahkan orang seperti ini Allah menyebutkan sebagai pendusta agama, pembohong dalam agama. Sebuah hadis riwayat dari An-Nasa'i dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Man sami'a sama Allah, wa man ra'a ra'allahu bih." Siapa orang yang berbuat sum'ah, artinya dia beribadah tapi ingin didengar oleh orang lain, maka Allah akan berbuat sum'ah kepadanya. Siapa orang yang berbuat riya, pamer ibadah, maka Allah akan berbuat riya kepadanya. Ini. Jadi ayat ini berkaitan dengan peristiwa itu, ya. Jadi dia dikatakan orang yang pendusta agama, jadi riya. Itu asbabun nuzulnya. Sekarang kita lihat kandungan isi daripada surah Al-Ma'un ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian ya Muhammad orang yang mendustakan agama? Ada dua pengertian ad-din di sini. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua adalah yaumul qiyamah, hari kiamat, hari pembalasan. Jadi tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kebangkitan? Jadi maknanya dua. Jadi boleh disebut ad-din ini adalah agama Islam, boleh disebut dengan hari kebangkitan setelah hancurnya alam semesta ini, kiamat, lalu kita dibangkitkan oleh Allah, pembalasan. Yang mendustakan artinya adalah yang mengingkari atau dia berbohong dengan agamanya. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan dia haji, itu dikatakan pembohong dalam
agama. Siapa yang disebut pembohong agama? Kategorinya yang pertama adalah dilanjutkan di ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik. Menghardik ini apa maksudnya? Tidak memberikan perhatian, cuek dengan keadaan anak yatim, tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan pendidikan, kesehatan, makanan dan sebagainya. Menghardik namanya. Jadi bukan dikatakan menghardik itu begini, misalnya nih, ada anak yatim males nggak mau sholat, lalu kita omelin supaya sholat, itu bukan menghardik, itu mah bukan. Itu justru boleh, itu mah, itu bukan. Menghardik ini dia kita cuek dengan keadaannya, padahal dia udah nggak punya ayah. Nah, siapa ini anak yatim? Dijelaskan anak yatim ini anak yang ditinggalkan oleh ayahnya dan dia belum balik. Nah, catatannya belum akil balik. Jadi kalau sudah balik itu bukan yatim lagi sebenarnya. Apa tanda balik? Tanda balik itu kalau di kitab Safina itu alamatul bulug, tanda-tanda balik, diantaranya kalau laki-laki sudah mimpi basah, mimpi jima, hubungan suami istri. Kalau perempuan dia sudah menstruasi, datang bulan. Dulu ulama Imam Syafi'i mengatakan usianya 15 tahun. Tetapi sekarang ternyata karena tontonan, karena makanan, ada yang baru usia 9 tahun sudah balik. Kenapa? Karena sudah kan udah balik tuh 9 tahun juga. Yang penting sudah walaupun usia 9 tahun. Jadi tandanya itu fisik sebenarnya. Jadi bukan tanda umur. Tanda umur itu bisa berubah karena kondisi keadaan sekarang, jadi berubah seorang itu dikatakan balik. Nah, kalau sudah akil balik itu bukan dikatakan yatim lagi menurut syariat ajaran Islam. Ya, bukan yatim. Dikatakan yatim adalah belum akil balik. Ya itu. Jadi kalau kita nih, termasuk saya, nggak bisa dikatakan yatim. Kenapa? Karena sudah usianya sudah melebihi daripada akil balik. Gitu. Ya. Gitu. Nah, berbeda dengan du'afa nanti, mustad'afin atau fakir miskin nanti kita harus bedain. Ya. Yatim tuh. Jadi paham ya Pak, yatim. Ada namanya piatu. Makasih. Piatu itu adalah anak yang ditinggalkan mati oleh ibunya. Kalau dua-duanya meninggal berarti yatim piatu. Ini yang pernah terjadi oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian usia 6 tahun ibunya juga meninggal. Maka dikatakan yatim piatu. Ya, itu pengertiannya. Ya, makanya masalah anak yatim ini sampai-sampai Allah mengatakan pendusta agama, sholat kita dusta kalau kita tidak memberikan perhatian. Sebentar lagi bulan Muharram. Ini tradisi, sekali lagi tradisi ya. Ini bukan syariat, ini tradisi, tapi tradisi yang bagus. Tradisi adat kebiasaan 10 Muharram itu tanda kutip lebaran yatim. Sebenarnya lebaran itu cuma 2, Idul Adha, Idul Fitri. Ini sebagai tradisi masyarakat kita yang sudah populer di Indonesia. 10 Muharram jadikan lebaran yatim. Bulan Zulhijjah, kemudian nanti sebentar lagi bulan Muharram, pas banget nih sebentar lagi. Tradisi masyarakat kita adalah lebaran yatim. Artinya untuk mengingatkan pentingnya yatim. Tapi harus diingat, yatim itu hidupnya bukan sehari aja. Hidupnya sama dengan kita 365 hari. Jadi lebaran itu hanya momentum, jadi momentum kesadaran bagi kita untuk menyantuni anak yatim. Ya, bahkan Pak, masya Allah, ini hadisnya Sahih Bukhari, nggak bisa diragukan lagi hadisnya. Orang yang bisa menyantuni anak yatim itu di surganya bukan segera masuk surga, surganya itu VIP, bersama Nabi langsung, dekat dengan Nabi. Ana wa kafilul yatim hakaza fi hatain. Saya bersama orang yang kafilul yatim, bersama saya di surga dengan sedekat ini. Jari tengah dengan jari telunjuk. Rasulullah merenggangkan sedikit, jadi sedikit dekat ya. Saking dekatnya, berarti dekat banget dong. Dekat banget dengan Nabi. Jadi kalau kita ingin masuk surga, dekat dengan Nabi, santuni anak yatim. Tapi masalahnya kafil yatim ini ulama menjelaskan,
Ada 3 tingkatan. Kafil yatim pertama, ya, seluruh kehidupan yatim itu ditanggung oleh kita. Makannya, pendidikannya, kesehatannya, seluruhnya. Berarti yatimnya di rumah kita. Bagaimana caranya? Gampang. Nikahi mamanya yatim. Iya. Begitu solusinya. Ini benar Pak. Ini kejadian di zaman sahabat, zaman Rasulullah. Ketika mendengar hadis ini, sahabat berburu janda-janda. Supaya apa? Janda yang punya anak yatim yang kecil, supaya dia bisa anak yatimnya di rumahnya. Berburu tuh dia. Setelah dengar hadis ini, Rasulullah, para sahabat tuh berburu. Supaya dia cari janda-janda yang punya anak yatim kecil, dia nikahi. Supaya yatimnya bersama dia. Tuh begitu. Makanya, ya, yuk. Kan ada judulnya, ada lagunya. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Rasul menyuruh kita menikahi mamanya. Gimana Pak RT? Siap Pak RT? Ya, siap ya. Di sini siap, di rumah mau. Tuh, itu pertama. Tingkatan yang pertama, yatim bersama kita. Artinya menyayanginya seperti anak kandung kita. Nah, ini baru ngomong nih, saya juga belum sanggup lah ya, karena belum punya anak yatim. Yang pertama, tingkatan yang kedua, yatimnya nggak bersama kita, dia bersama ibunya, dia bersama misalnya di pesantren atau kalau di Azikro itu nama ada pesantren Yatama Azikro di Depok. Itu perjuangan almarhum Ustaz Arifin pertama dibangun setelah Majelis Zikir adalah rumah yatim. Sekarang namanya pesantren Yatama Azikro. Jadi ini juga sebagai saya yang ingat aja, mumpung ingat. Jadi kalau ada orang Parung Kulon Dumek yang anak yatim yang belum balik, yang mau pesantren free dari tingkatan MI, MTS, MA, bahkan hebatnya ini pimpinan sekarang Al Ustadz Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur, beliau yang menggantikan, itu setelah aliyah dikuliahkan di Kairo, Mesir. Allah. Itu banyak, udah berapa orang. Tapi dari masih kecil harus ikut dari ibtidaiyahnya. Jadi kalau bapak anak-anak yatim yang mau pesantren full gratis, makan di situ, sekolah di situ sampai aliyah, sampai SMA aliyah dan dikuliahkan ke Mesir, silakan. Nah, itu kan kabar gembira. Itu perjuangan beliau. Itu awalnya itu anak yatimnya itu dari korban Ambon Poso. Dulu kan pernah ada kejadian tragis tuh, umat Islam dibantai. Banyak bapak-bapak yang meninggal dunia di Ambon, di Poso, lalu banyak anak-anak yatim. Anak yatimnya diambil oleh Ustadz Arifin almarhum lalu dimasukkan ke pesantren yang dibangun itu. Kalau sekarang sih karena sudah alhamdulillah aman, sekarang anak-anak yatim dari Jabodetabek. Nah, jadi kalau ada silakan. Ya, langsung hubungi saya, langsung kita bawa ke sana. Allah Akbar. Nah, itu yatim. Yatimnya di pesantren, yatimnya di panti asuhan, yatimnya di mana? Di rumahnya sama orang tuanya, tapi seluruh kehidupannya kita yang menanggung, baik makannya, pendidikannya, terutama pendidikan ya, Pak ya. Yang utama itu bukan. Jangan sampai ini kejadian ya yang sangat miris nih. Mungkin ini enggak jauh-jauh dari kampung kita. Misalnya nih, anak yatim lebaran yatim dapat uang 2 juta. Dibeli handphone. Ya Allah, habis tuh. Makanya kalau bisa ngasihnya jangan banyak-banyak. Alhamdulillah ini contoh di kampung pondok itu anak yatim lebaran yatim dikasihnya dikit, nggak banyak, hanya 200-300 ribu. Cuma setiap bulan dikasih untuk pendidikannya. Dia kasih ke MI kalau sekolah di MI, dikasih di SD kalau di sekolah di SD, kalau dikasih di pesantren. Jadi pendidikan yang penting. Makanya kita kasih kail, jangan kasih ikan. Apa kail itu? Supaya anak itu sukses pendidikannya. Jadi jangan ujuk-ujuk 2 juta dikasih, akhirnya dia lupa. Dia itu belinya handphone, beli apa gitu, habis selesai. Tapi kalau pendidikannya ditanggung oleh masyarakat, kasihnya cuma 200 ribu lebaran yatim. Cuma setiap bulan kita kasih itu. Ya, pendidikan sesuai dengan dia sekolah di mana, berapa pendidikan, berapa bayar sekolahannya gitu. Kalau di Kolbun Sarim free anak yatim, nggak usah bayar, insya Allah. Ya, bahkan kadang kalau lagi ada rezeki kita kasih anak yatim. Alhamdulillah. Nah, itu Pak. Itu paling penting itu pendidikan. Jadi bagaimana anak itu diangkat dengan pendidikan. Itu. Yang ketiga, kita tidak bisa tuh yang pertama nggak bisa, nggak mungkin. Karena anak yatim
nggak mungkin bersama kita kan, karena belum sanggup kita. Yang kedua, juga rasa-rasanya susah tuh setiap hari kita memberikan makan, memberikan pendidikan, nggak mampu juga. Yang ketiga ya minimal setahun sekali kita bisa ikut serta memberikan santunan untuk anak yatim setahun sekali. Ada seorang dia kerjanya sederhana, tukang dagang lah ya, bisnis. Itu setiap hari itu dia 2,5% untuk anak yatim. Apa yang terjadi? Bisnisnya makin hari makin lancar. Diberikan kebenaran Allah. Dulunya hanya seorang, kemudian berubah. Tahun berikutnya 10 orang, tahun berikutnya 100 orang anak yatim yang dia biayai pendidikannya. Allah Akbar. Tuh. Jadi boleh Bapak misalnya tanya ke Kolbun Salim berapa anak yatim. Silakan tanya. Sering kali ada yang nanya begitu, berapa Ustaz anak yatim? Ada 10 orang. Kemudian pendidikannya biayanya berapa? Sekian rupiah. Kan 30.000 kan. Ngaji di Kolbun Salim 3.000 rupiah, 30.000. Dikali setahun berapa? Ya, ini sekian ratus ribu. Kasih. Itu misalnya. Nah, itu. Atau dia sekolahnya di mana? Sekolahnya di SD Duren Seribu. Bayarannya berapa? Kita tanggung juga begitu. Jadi itu yang penting pendidikan, Pak. Kalau makan mungkin ya itu yang tahunan dah. Kalau tahunan itu kan. Tapi kalau pendidikan itu yang paling penting. Makanya kalau bisa di setiap sekolah, dari pesantren, dari SD, SMP, SMA paling tidak free, gratis. Ya, bagaimana supaya gratis? Ya kita yang membiayainya, ya. Dengan cara seperti tadi misalnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tergugah ya. Karena tuh surganya enggak tanggung-tanggung, bukan sekedar surga. Kalau sholat masuk surga, syaratnya khusyuk. Kalau nggak khusyuk, belum tentu kita masuk surga. Puasa bisa masuk surga, cuma puasanya seperti apa? Bukan hanya menahan makan minum, tapi seluruh anggota tubuh, bahkan hati kita puasa. Ya, zakat bisa masukkan kita surga, cuma zakat yang bagaimana? Hartanya halal, kalau kita berikan kepada mustahik zakat. Kurban surga iya memang, kalau kurbannya benar-benar kita laksanakan seperti Rasulullah. Ya, haji benar surga, syaratnya haji mabrur. Tapi kalau yatim bukan hanya surga, surganya udah masuk dekat dengan Nabi lagi. Nah ini kan luar biasa surganya. Jadi bukannya masuk surganya level-level yang terendah, tapi level yang tertinggi. Namanya dekat Nabi, surganya pasti Firdaus, dekat dengan Nabi. Nah jadi Pak Muhid, silakan cari janda-janda yang punya anak kecil-kecil, nikahi. Masya Allah. Kan udah nggak punya kan? Ya insya Allah ya kan. Ya. Jandanya umurnya 30 tahun, punya anak masih 2-3 tahun. Nah itu Masya Allah, anaknya 9. Ya bingung kita. Ya itu yatim. Ya, jadi kalau kita memberikan anak yatim, balasan surga dekat dengan Nabi. Kalau kita membiarkan, maka pendusta agama. Salat kita dikatakan dusta, puasa kita dusta. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahudu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin. Jangankan memberikan makan, nganjurin aja enggak. Nah ini nih. Maka dikatakan wala yahudu, wala itu menganjurkan. Inilah tugas-tugas ustaz. Nganjurin, minimal nganjurin doang dah. Kalau ngasih makan mungkin full nggak mungkin ya. Karena kondisi ekonomi kita juga susah, apalagi kondisi sekarang pandemi ini, banyak orang yang makin hari banyak yang susah. Ya, bekerja susah, dagang dibubarin, ya kan? Waduh, ya ekonomi ini terpuruk lah. Ya, Ustadz juga merasakan keterpurukan ini mulai 2 tahun ini. Selama awal pandemi sampai sekarang merasakan keterpurukan ekonomi itu luar biasa. Beda sebelum pandemi dengan sekarang. Nah, rasanya susah gitu hidup kita. Tapi jangan sampai kesusahan ini kita tidak mau memberikan perhatian kepada orang miskin. Miskin itu, apa itu miskin? Ada fakir, ada miskin. Beda dengan yatim. Kalau tadi yatim udah, sekarang fakir miskin. Kalau fakir, ini udah keblangsak. Pekerjaan enggak, penghasilan enggak. Nah ini fakir namanya tuh. Blangsak banget namanya. Kalau miskin, miskin ini ada pekerjaan. Bisa jadi di tukang ojek, bisa beca, bisa dagang. Ada pekerjaan. Cuma penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Misalnya dia dagang itu atau beca itu penghasilannya 1 juta misalnya sebulan. Karena anaknya 7,
ya kan? Kemudian sekolah, ya, makannya itu pengeluaran sebulan bisa 3 juta. Berarti kurang berapa? 2 juta. Berarti dia miskin. Miskin. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah itu kan, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fakir miskin itu dikaitkan fakir dan miskin. Nah, kalau ayat ini udah enggak memberikan makan, ngajurin juga enggak. Ini pendusta agama. Oke lah, kita enggak mampu memberikan makan, tapi ngajurin kan bisa kan? Ya, ngomong ya. Kita ngomong kepada orang kaya karena enggak mampu kita ngajurin. Ya, jadi bukan hanya tugas ustadz, bukan. Tugas kita semua ngajurin. Kita kasih informasi di kampung kita di RT 03 ini ada yang miskin nih. Ya, yang karena terpapar dia harus isolasi mandiri, udah miskin, penghasilan gak ada, sakit lagi. Nah, ini udah kebelangsak banget nih. Nah, ini RT ini luar biasa nih jihadnya nih. Wala yahudu ala tu'amil miskin, tidak menganjurkan kepada orang miskin. Ini saking dusta agama adalah tidak pernah hanya cuek dengan keadaan orang miskin. Padahal Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah itu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong orang lain. Jadi kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, tolong orang lain. Selama kita nolong orang, pasti Allah tolong kita. Ya kan? Karena enggak semua orang kan kaya, enggak semua orang hidupnya mudah. Ada yang susah, ada yang terpuruk, apalagi keadaan begini. Orang miskin makin hari makin banyak. Negeri kita ini udah bangkrut, Pak. Utang udah 6.000 triliun. 6.000 triliun. Ya, jadi kalau ada orang yang melahirkan di Indonesia anak bayi, itu udah nanggung utang 20 juta seorang. 20 juta. Yang utang siapa? Yang nanggung siapa? Ya. Apalagi yang nggak dapat bansos, udah kebingungan dah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu, jadi saat ini orang miskin makin banyak, di negeri kita makin banyak. Apalagi kondisi seperti ini. Udah negara juga belangsak, negara bangkrut, lalu kita juga susah. Nah kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang penting sekarang keadaan kita aja di sini. Bagaimana kita minimal menganjurkan memberikan makan orang miskin. Ya, kalau kita tolong, maka Allah tolong kita. Jadi selama kita menolong orang miskin, selama itu Allah menolong kita. Ya, ini hadisnya panjang nih. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, ya wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni. Siapa yang menolong kesusahan seorang hamba dari kesusahan dunia, maka Allah akan tolong dari kesusahan-kesusahannya di akhirat. Siapa orang yang meringankan beban orang yang susah, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutup aibnya dunia akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong orang yang lain. Allah Akbar. Ya, mudah-mudahan kita bisa termasuk kelompok yang bisa menolong. Alhamdulillah sih ya, gotong royong. Ada orang yang meninggal, santunan orang meninggal. Makanya santunan takziah itu jangan kadang-kadang ada yang meninggal lagi ya, ada yang minta lagi nih, ada yang minta lagi. Jangan ya, ikhlas saja. Walaupun hanya 3.000 rupiah, nggak apa-apa. Ya, 3.000 rupiah kalau 100 orang kan banyak. Kalau seorang mungkin malu kita ngasih bawa uang 3.000 buat orang yang meninggal, keluarganya malu. Tapi kalau dia ada yang keliling, itu makanya yang keliling ini jihadnya luar biasa nih. Yang keliling, setiap yang meninggal, Bang Jack, Pak RT kan, itu kan? Wah tuh pahalanya gede banget tuh. Dia nggak bisa ngasih, tapi dia keliling itu lebih gede pahalanya tuh. Masya Allah. Ya Pak ya. Alhamdulillah ya, kita sih termasuk ya gotong royong yang kuat ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam baikan dan ketakwaan. Allah Akbar. Nah itu. Jadi apalagi keadaan yang sekarang ini makin hari makin terpuruk kita kan. Ya, makin susah hidup kita kan. Ya. Allah Akbar walillahil hamd. Nah, jadi ayat yang ketiga ini ya adalah termasuk kategori pendusta agama. Siapa dia? Tidak pernah menganjurkan memberikan makan orang miskin. Dia nggak mengasih, mungkin dia pelit, tapi ngajurin kan bisa, ngomong kan bisa. Ya, jadi provokator kebaikan namanya. Ngomong,
kita bikin di status, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, sampai ini ada orang miskin di kampung kita, sekian orang. Nah, itu juga termasuk menganjurkan memberikan makan orang miskin, begitu. Ya Pak ya, insya Allah ya. Kemudian ayat yang keempat, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Ini jangan dipotong nih. Ini orang kafir ada yang memotong ayat tuh, orang sholat celaka tuh. Orang sholat masuk neraka. Nah, kalau gitu mendingan gua dong nggak sholat. Nah, ini kenapa? Karena dipotong ayatnya. Jangan bacanya cuma satu ayat doang. Ya, jangan baca ayat keempat doang. Wailul, alhamdulillah. Wailul itu ada dua makna. Pertama, kecelakaan celaka di dunia. Yang kedua, celaka di akhirat. Celaka di akhirat ini namanya neraka wail. Jadi neraka itu ada nama-namanya Pak, sesuai dengan penghuninya. Sama dengan surga. Surga juga ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Ma'wa, ada surga Darussalam, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Darussalam, ya macam-macam. Ya, nah neraka juga ada nama-namanya. Ada nama neraka Jahannam, ada neraka Jahim, ada neraka Sakor, ada neraka Wel. Nah, ini neraka Wel nih. Neraka Jahannam tuh paling dahsyat neraka tuh. Ya, ada Jahim, ada Sakor. Sakor ini kepada orang yang nggak pernah sholat, meninggalin sholat. Ya, atau sholatnya tahunan, Idul Fitri Adha doang. Atau yang sholatnya sholat mingguan, atau sholat mingguan Pak, Jumat doang. Ada yang sholat harian pun macam-macam. Ya, ada yang hariannya 5 waktu, ada yang 4 waktu, ada yang 3 waktu, ada yang 2 waktu, ada yang 1 waktu doang, maghrib doang. Nah, ada macam-macam. Yang 5 waktu juga macam-macam. Ada yang sholatnya 10 menit, satu sholat, misalnya zuhur. Ada yang 7 menit, ada yang 5 menit, ada yang 3 menit, ada yang 2 menit, ada yang semenit. Ya, ada yang semenit, ada nggak yang semenit Pak? Saking cepatnya gerakan ruku sujudnya, itu sholat zuhur, sholat asar cuma 1 menit selesai. Ya Allah. Ini kalau sholat sendiri maksudnya ya. Ya Allah. Macam-macam tuh ya. Nah itu nanti juga di surga pun, di neraka pun sesuai dengan penghuninya begitu. Ya kan? Sama di dunia ini ya, kita analogi di dunia kan, kalau ada orang yang rumahnya kelasnya pondok indah, ada yang kelasnya pondok pindah terus begitu kan. Ada yang rumahnya, waduh, masya Allah itu rumah. Yang saya tuh dulu sebelum pandemi ini tuh setiap minggu itu ke Gandaria kan, Gandaria Jakarta Selatan. Itu saya nanya itu, ini rumah nih kan ada dijual kan, ada tulisan dijual. Berapa Ustaz harga? Berapa nih Bang harganya? Murah Ustaz tuh rumah, kan? Beli aja Ustaz. Berapa? 20 miliar. Allahu Akbar. Rumah 20 miliar. Emang tanahnya berapa? Tanahnya murah di sini Ustaz, cuma 50 juta per meter. Astagfirullah. 50 juta per meter. Jadi kalau punya tanah di situ Pak, ya Allah, jual 2 meter juga udah punya duit 100 juta. Allahu Akbar. Ya Allah, rumahnya ya Masya Allah. Allah Akbar. Gitulah ya. Nah itulah, di surga juga begitu. Ada surga Firdaus, ada surga Naim, ada surga Aden sesuai dengan amalan di dunia. Nah neraka juga begitu. Neraka juga sesuai dengan akibat yang pernah dilakukannya. Ya, pezina, pemabok, ya, durhaka kepada orang tua, ya, orang yang korupsi. Nah itu jadi beda-beda. Orang yang zalim sama ulama juga beda nerakanya. Ya, nerakanya sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukan. Sama dengan orang di penjara kan, ada yang penjaranya 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada 10 tahun, ada yang seumur hidup, ada yang hukuman mati. Kayak begitulah. Di neraka juga begitu, sesuai dengan amalnya di dunia ini. Nah, wail ini ada 2 makna, celaka, binasa akibat dia di dunia. Bisa di neraka, celaka di dunia ini misalnya, yaitu dia tidak tenang hidupnya, resah, gelisah, ya, susah mendapatkan rezeki, rumah tangganya berantakan, anaknya susah diatur, ada yang narkoba, ada yang mabok, ada yang maksiat. Waduh. Nah, itu namanya wail. Bagi siapa? Bagi yang sholat. Nah, bagi orang yang sholat, kan aneh nih, kok orang sholat mendapatkan kecelakaan
mendapatkan kebinasaan. Siapa yang sholatnya seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu sholatnya sahun. Sahun ini adalah sholatnya orang munafik, sholatnya lalai. Nah, lalai ini apa maknanya? Ya, menurut Atha bin Dinar, lalai ini artinya adalah lalai dalam waktunya. Dia sholat tapi dia menunda-nunda waktunya. Dia sholat zuhur, zuhurnya ke asaran. Dia sholat asar, asarnya ke maghriban. Dia sholat maghrib, maghribnya ke isaan. Dia sholat isya, isyanya ketiduran. Dia sholat subuh, subuhnya kesiangan. Nah, kira-kira di antara kita ada nggak yang begitu, Pak? Wow. Zuhurnya udah mendekati asar gitu, udah jam 3. Asarnya udah mendekati maghrib, maghribnya udah waktu isya. Isyanya udah jam 10, jam 11 mau tidur. Subuhnya masuk waktu duha, jam 8 baru sholat. Astagfirullahaladzim. Nah, ini namanya sholatnya lalai. Jadi dia tunda-tunda waktunya. Ya, dia tunda-tunda waktunya. Akhirnya ada yang kebablasan. Apa itu kebablasan? Ya, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Ada lagunya kan dulu ya? Ah, itu ada lagunya tuh, qasidah itu. Itu orang nggak sholat akhirnya ditinggalin sholatnya. Ya Allah Akbar. Ini lalai namanya, lalai atau sahur. Ya, itu makna yang pertama. Atau juga ada yang menjelaskan oleh Atha bin Dinar, yang dimaksud dengan sahun ini adalah dia tidak memahami syarat sholat, rukun sholat, ya kan, sunnah-sunnah sholat, makruh sholat, yang membatalkan sholat. Nah, kenapa? Karena nggak pernah ngaji. Yang penting dia ikut-ikutan. Orang berdiri diri, orang ruku dia ruku, orang sujud dia sujud, orang iktidal dia iktidal. Ya. Jadi nggak ilmunya, nggak ada ilmu. Makanya pentingnya ngaji itu, pemahaman masalah sholat itu terus. Dan ngaji tentang sholat itu bukan nggak ada batasan umurnya, Pak. Sampai kita wafat belajar lagi sholat lagi. Bagaimana ruku yang benar, bagaimana sujud yang sempurna, bagaimana gerakan yang sesuai dengan contohkan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana aku salat. Bagaimana Rasulullah salat? Kita contohin. Jadi bukan asal ngikutin, kan orang ada yang asal ngikutin. Contohnya si Kabayan. Nah, ini cerita Kabayan. Dia waktu itu belum pernah belajar salat jenazah. Dia kirain kalau salat jenazah itu sama aja dengan salat biasa. Waktu itu ustadz yang biasa memimpin sholat jenazah lagi sakit. Yang bisa memimpin juga lagi halangan. Waktu itu si Kabayan itu pakai bajunya kayak kiai gitu. Kayak orang baru rajin kan. Pakai sorban gitu, pakai baju gamis. Wah, kayak kiai dah. Nah, dia lagi sholat di musola, di masjid, disuruh jadi imam sholat jenazah. Bingung dia. Ya, maaf Pak, saya nggak pernah ini. Kan bapak tuh pakaiannya, wah bapak kan kayak kiai, kayak Habib. Akhirnya didesak-desak sama orang, dia jadi imam, terpaksa jadi imam. Dia kirain sholat jenazah itu sama dengan sholat zuhur. Dia pakai ruku, dia pakai sujud. Orang-orang ikutin aja di belakang, geblek juga kan, nih pakai ruku, pakai sujud. Selesai sholat jenazah nanya, ya orang-orang itu warga situ, Pak, maaf nih Pak, saya seumur hidup baru kali ini sholat jenazah, sholat mayit ada ruku, ada sujudnya. Si Kabayan pinter. Oh bapak, ini mayitnya banyak dosanya. Saking banyak dosanya, saking berat-beratnya dosa, akhirnya saya pun begitu. Oh, padahal ngegeblek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Inilah karena nggak tahu ilmunya, begitu Pak ya. Kalau kita ilmunya begitu, tuh ngikut-ngikutin aja. Ya Allah ya Rabbana. Inilah pentingnya ngaji kita ya. Mudah-mudahan kita kembali lagi nanti belajar khusus fikih sholat ya. Nah, itu makna lalai. Lalai itu artinya tidak memperhatikan rukunnya, tidak memperhatikan membatalkannya, syaratnya, makruhnya sholat. Misalnya gatel nih, ada nyamuk, gimana caranya nih?
Mau digaruk batal, nggak digaruk gatel banget. Nah ini ada caranya misalnya, ya kan? Kemudian kalau ada cecek di atas, lagi sholat, ternyata berak ya, ke najis ke badan kita. Gimana caranya tuh? Contohnya, sholat berjamaah, imamnya lupa, namanya imam manusia biasa kan? Pasti dia mikirin ekonomi lah, mikirin susah nyari duit lah, mikirin anak, mikirin istri. Ya, kita nggak bisa negur. Bagaimana cara negornya nih? Harusnya 3 rakaat, imam berdiri lagi nih. Cara negornya kan caranya ada ilmunya gitu, nggak sembarang negor. Misalnya itu pentingnya kita ngaji lagi. Ya itu tata cara sholat berjamaah yang benar bagaimana. Nah kan sekarang kan sholat berjamaah kita ini udah banyak yang salah. Mulai dari Masjidil Haram, Masjid Nabi semua salah semua. Apa buktinya salah? Rasulullah nggak pernah mengajarkan sholat jaga jarak. Mana ada riwayat hadis yang sahih, apapun hadisnya, sholat jaga jarak mana ada? Ada nggak Pak? Baca. Mana kalau perlu ya Bapak tunjukkan kitabnya, hadis apa begitu, sholat jaga jarak. Nggak ada. Inilah kita udah kalah ini perang melawan Yahudi dan Nasrani. Sholat kita udah salah gitu ya. Yang anehnya ada imam ya viral nih, makanya jangan diviralkan ya. Masya Allah, makanya nggak boleh viral dia, nggak boleh viral. Ada imam yang yang mengumumkan sholat rapat gitu di hadapan jamaah, lalu dia mengumumkan ke jamaah, diviralkan, ditangkap sama polisi. Nah ini kan aneh nih. Kasihan itu imam. Padahal dia benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sholat itu ya rapat, ya kaki bertemu kaki, pundak bertemu pundak begitu. Ini kalau sholat jaga jarak, ya setan pernah masuk. Kalau nama setan masuk, nggak mungkin khusyuk sholat kita, nggak mungkin benar. Ya kan, nggak diterima sholat berjamaah kita. Nah ini kan banyak kan di mana-mana jaga jarak. Jangankan di kita, di Masjidil Haram pun jaga jarak. Yakinilah. Ini virus ini nggak bakalan selesai kalau kita tetap sholat jaga jarak. Tapi kalau kita sholat rapat, insya Allah virus akan hilang dari negeri kita, dari dunia ini. Ya ini keyakinan yang sudah mulai luntur kita ini. Ya kan, ya Allah. Kan ada fatwanya Ustaz. Nah fatwa ini kan, ya fatwa namanya. Fatwa itu kan manusia itu istihad. Hasil istihad itu bisa 2 kemungkinan. Bisa benar, bisa salah. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Nah itu ya. Nah ini tata cara sholat kita harus kita perbaiki. Sahun artinya lalai. Makna lalai tadi menunda waktu sholat. Yang kedua makna lalai adalah dia sholat tapi dia tidak pahami apa yang dikerjakannya. Ya, dia sholatnya tidak membekas, tidak mempengaruhi akhlaknya. Padahal dalam Al-Quran ya innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan munkar. Ada nggak orang sholatnya rajin, maksiatnya rajin? Dia sholat tapi dia korupsi, dia sholat tapi dia berzina, dia sholat tapi dia mencuri, dia sholat tapi juga riba, dia sholat tapi zolim sama istri, dia sholat tapi dia jahat sama tetangga. Ada nggak yang begitu? Ini berarti sholatnya sahun namanya tuh, sholatnya lalai. Istilahnya STMJ. Sholatnya tekun, maksiatnya jalan terus. Ya Allah, telalai namanya. Makanya pentingnya kita memperbaiki sholat kita. Ya, sholat kita. Itu sholatnya sahun. Itu makna sahun ya. Makna sahun itu makna sahun. Makanya siapa yang terbaik dalam sholat, sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sukses, beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Bahkan sholatnya khusyuk ini Allah karuniakan surganya yang tertinggi. Dalam ayat yang ke-11, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu hamba Allah yang berhak mendapatkan surga firdaus. Itu yang ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima. Ayat yang kelima, alladzina hum yuraun, yaitu mereka itu sholatnya ria. Ini penyakit ikhlas, ria. Penyakit ikhlas itu ada 3 Pak ya. Ini pertama ria, yang kedua sum'ah,
Yang ketiga ujub, ini penyakit ikhlas. Kalau 3 ini ada pada diri kita, maka kita nggak ikhlas. Ya, ria ini pamer, ingin dilihat. Sum'ah, ingin didengarkan. Nah, ujub, bangga, merasa paling soleh, merasa paling pinter, merasa paling ujub, bangga diri. Nah, itu penyakit ikhlas. Dalam hadis yang sahih ini, ada orang yang amalnya bagus banget di dunia, tapi orang ini di neraka, bukan di surga. Yang pertama, dia rajin ngaji, dia mengajarkan ngaji, ya hebatlah orang, ilmunya hebat, ya. Tapi di neraka dia protes, ya Allah ya Rob, kenapa saya di neraka? Apa kata Allah dalam hadis ini? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, kata Allah, tapi ingin disebut qari, disebut ahli, ya, ilmu, ya, ingin disebut. Tempatmu yang layak bukan di surga, di sini, kata Allah. Lalu yang kedua, hebat ya, wah dermawan banget, zakat, infak, nyantuni yatim, wah bagus pokoknya amalnya tuh, dermawan banget. Tapi di neraka dia protes, ya Allah, saya di dunia ini saya rajin zakat, infak, sedekah, berkurban bahkan. Tapi kenapa saya di neraka? Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, kata Allah, tapi karena ingin disebut dermawan. Tempatmu ya di sini, neraka. Yang ketiga, hebat lagi nih amal orang ini. Membela agama Allah, berperang membela agama Allah, dia meninggal dalam keadaan berperang. Orang ini di neraka, dia protes, ya Allah kenapa saya di neraka padahal saya membela agamamu? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, kata Allah, tapi karena ingin disebut pahlawan. Nah, 3 ini mewakili orang yang hebat dalam ibadah. Kenapa semua di neraka? Karena 1, enggak ikhlas. Enggak ikhlas dalam melakukan ibadahnya, dalam infaknya, dalam sedekahnya, dalam berjihadnya, enggak ikhlas. Makanya penting kita ikhlas. Makanya ikhlas ini susah nih. Karena itulah kita selalu berjanji. Janji kita apa, Pak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dan itu diulang-ulang kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh diulang lagi. Qobliyah, ba'diyah diulang lagi. Tahajud diulang lagi. Sholat 2 diulang-ulang supaya apa? Supaya ngeh, sadar, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Jadi bukan karena siapa, karena Allah. Kalau sudah karena Allah, ikhlas, indah, nyaman. Ya, itulah penting kita ikhlas. Ya, maka riya ini penyakit orang dalam ibadah, riya. Ya, munafik, riya, ingin dilihat. Nah, sum'ah, ingin didengar, ini dengerin. Nah, misalnya kan dengerin itu begini contohnya. Infak misalnya, sekian rupiah dari hamba Allah. Hamba Allah kan bagus nih, nggak mau, pengen ikhlas dia. Tapi ketika disebut sama panitia santunan yatim, alhamdulillah santunan yatim hari ini dari hamba Allah 10 juta. Wah, akhirnya dia ngomong sama temennya, itu kan hamba Allah tuh gua. Sama aja bohong dong ya. Padahal udah bagus-bagus hamba Allah, ngomong sama temennya, hamba Allah tuh gua. Ya Allah ya Rabbana. Jadi Bapak, kita infak, kita sedekah, kita nyantuni yatim, kita kurban. Itu bukan kita minta dapat penghargaan dari makhluk, bukan. Ya, karena Allah. Ya, jadi Allah yang membalas. Kita nitipin uang nih ke pesantren, ke masjid, ke madrasah, bukan kiainya yang bukan ustadznya, bukan panitia masjid yang memberikan pahala, bukan. Allah yang memberikan pahalanya. Itu makanya karena Allah, luruskan niat kita. Salat, luruskan niat kita. Zakat, luruskan niat kita. Apapun kita lakukan, luruskan niat. Ikhlas karena Allah. Riya ini penyakit orang munafik. Salatnya riya. Yang terakhir ayat yang ke-7, wa yamnaunal maun. Yamnaunal maun itu dia enggan menolong dengan bermanfaat. Apa maksudnya? Ya, orang ini sholatnya rajin tapi bakhil, tapi kikir. Ada nggak orang yang menolong maut itu pokoknya gampang lah, nerjemahinnya bakhil aja, kikir, pelit.
Dia sholat nih, tapi dia pelit, rajin dia berjamaah, tapi nggak mau infak. Ada nggak orang begitu, Pak? Nggak ada di sini mah, nggak ada. Ini termasuk yamnaunal maun tuh. Itu. Jadi harta yang dia miliki dia tidak mau keluarkan. Harta itu kan cuma ada 3. Saya berkali-kali ulang, harta itu cuma 3, Pak. Pertama, harta yang kita makan. Itu jadi apa tuh? Jadi tahi, jadi kotoran. Yang kedua, harta yang kita simpan. Jadi apa? Rebutan, jadi warisan untuk anak kita. Nah, harta kita mana tuh? Harta kita mana? Harta kita yang sebenarnya mana? Harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, yang kita kurban. Itu harta kita sebenarnya tuh harta kita itu. Yang menemani kita di alam kubur, yang menyelamatkan kita di akhirat itu ya harta kita yang ketiga ini. Makanya ketika mengikuti mayit, itu kan harta itu kan nggak mau nemenin kita. Cuma harta yang kita infakkan itu yang kita akan nemenin dia. Nah, harta itu ngomong kan dalam hadis qudsi. Harta itu ngomong. Hari ini kamu dulu menggunakan saya. Sekarang saya selamatkan, saya lindungi. Harta itu ngomong, saya lindungi kamu, saya selamatkan kamu. Ya, karena itu setiap pagi itu malaikat mencari orang-orang yang berinfak. Orang-orang berinfak dicari oleh malaikat. Diapain? Didoain. Bahkan dikatakan oleh malaikat. Malaikat ya. Apa kata malaikat? Ya, didoakan oleh malaikat ya. Jadi malaikat itu mendoakan orang yang bersedekah. Ya Allah, ganti rezekinya ya Allah, tambahkan rezekinya ya Allah. Tuh masya Allah. Jadi nggak ada orang kaya dermawan jatuh miskin karena kedermawanan. Semakin dermawan semakin bertambah hartanya, ya kan? Nah, contohnya Pak Robert dah, Pak Haji Robert itu ya, itu kan kalau ngasih anak yatim kan masya Allah tuh. Itu anak-anak pesantren UKI itu Pak, yang sudah hafal 30 juz diumrohkan. Kalau 100 orang umroh dikali 30 juta udah berapa miliar itu. Ya Allah. Makanya anak-anak yang pesantren UKI itu Pak, bayarannya sebulan cuma 45.000. Makannya 3 kali sehari. Karena di 70.000 kalau salah, 70.000 kalau nggak salah. 70.000 sebulan, makan 3 kali sehari. Makannya pakai daging mulu. Dari mana tuh? Di antaranya dari dia. Ya Allah, 3 kali makan 75.000 sebulan. Allah. Ya Allah ya Rabbana. Allah. Makanya berkah kan. Dan enggak jatuh miskin, makin berkah dia. Kalau kurban Pak, ratusan ekor kambing, ratusan ekor sapi di mana-mana, maksud di mana-mana. Termasuk kita juga dapat kemarin kan. Ya, 1 ekor kambing ya. Apa 2 ekor? 2 ekor ya. Nah, tuh. Ya Allah. Tapi apakah jatuh miskin? Enggak, semakin hari semakin bertambah rezekinya. Itulah diantara orang yang dermawan. Karena itu ayat ini namanya Allah mengatakan, kesimpulannya surah Al-Maun ini menegaskan pendusta agama. Pertama, orang yang menghardik anak yatim. Kedua, orang yang tidak menganjurkan memberikan maskan kepada orang miskin. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, orang yang sholat itu celaka di dunia, celaka di akhirat. Sholat yang bagaimana? Sholatnya sahun, lalai. Sholatnya asal jadi, sekedarnya sholatnya ditunda-tunda. Ya. Kemudian sholatnya riya. Kemudian dia sholat tapi dia bakhil. Yamnaunal ma'un. Mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca hari ini kita dapat mengambil pelajaran yang luar biasa dan kita terjemahkan. Orang yang bertakwa adalah orang yang soleh ritual dan soleh sosial. Soleh ritual dengan sholatnya, soleh sosialnya dengan infak sodakohnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang soleh ritual dan soleh sosial. Amin. Bibarakati wa karamati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir